Guys, gak kerasa udah hari Minggu lagi kan? Kalian pasti tahu dong ya, anime apa yang bakal kita lanjutin hari ini? Iya, Binaragawan Overpower, pecinta kue sus. Oh ya, mumpung gue ingat, gue mau sampein dua hal. Yang pertama ialah alur anime Muscle selalu gue upload di hari Minggu. Jadi stop nanya, Kapan lanjut bang? Kapan lanjut bang? lalu yang kedua, semisal gue gak sempat upload solo leveling, kayak biasanya, solo leveling akan gue upload di hari Senin besok. Sekarang aja bang, apa susahnya sih? Oh, gak susah kok bocil. Ngedit konten alur anime per episode butuh 6-8 jam itu gak susah kok bocil. Apalagi harus nunggu exporting video 30 menitan setelah gua ngedit itu gak susah kok bocil. Wifi IndiHome gak susah kok bocil. Sebelum kita mulai videonya, tolong di-push dulu tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Sekalian juga share sebanyak mungkin, biar channel WOM2 kita bisa mencapai 200.000 subrek di tahun ini. Oh ya, follow juga akun sosmednya WOM2 ya guys. Linknya bisa kalian sikat di bawah. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Muscle, Magic and Muscle season kedua, episode ke-10. Di episode sebelumnya kita telah melihat peradu mekanikan antara Powerberg melawan biawak tambak yang mengendalikan raga dan kekuatan sihirnya Pak Adam. Dan peradu mekanikan antara Mas melawan Selwar yang pada akhirnya dimenangkan oleh si Mas dengan sangat gobloy. Sementara itu, terlihat Nere dan juga Rayo yang masih OTW ke arena meski udah ngambil 2 episode lamanya. Setelah mereka mengobrol hal yang cukup memakan durasi, pada akhirnya mereka berdua pun tiba di arena. Namun yang terjadi, meski terkejut dengan apa yang terjadi pada Nere, akan tetapi karena ia nggak bisa melakukan apapun terhadap sihir penghenti waktu yang ada, Rayo memutuskan untuk lanjut ke arena dan merasa lega karena mendapati 2 rekannya. Ia masih tersadar dan mengagumi perjuangan mereka berdua yang bisa mengalahkan banyak sekali pasukan iblis di sana. Setelahnya, Rayo menanyakan keadaan Mas yang menjadi target utamanya si Innocent Zero. Kaldo pun langsung menenangkannya karena udah jelas Mas akan baik-baik aja. Porter lalu memberitahukan situasi Powerberg yang saat ini sedang beradu mekanik melawan Innocent Zero-nya langsung. Di tengah mereka yang kebingungan kemanakah Pak Capsek mereka itu berteleportasi, Mas pun mengajukan diri untuk mencarinya. Mengira Mas punya rencana atau cara untuk mencarinya, namun ternyata... Iya, biar gak bingung, mari kita anggap aja otot si Mas ini punya GPS di dalamnya. Berbeda halnya dengan Kaldo dan juga Rayo, yang sangat fleksibel dan tidak kaku sama sekali. Orter pun merasa mustahil orang tanpa sihir seperti Mas akan bisa mencari Powerberg dengan sangat mudah. Nah, di saat Orter ingin menginterogasi si Selwar yang sedang tidak sadarkan diri, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Melihat apa yang baru saja terjadi, Margaret pun memberitahukan sihir transfer tadi bukan milik Selwar, karena mereka telah melihat Selwar yang tengah pingsan. Margaret pun berkesimpulan bahwa ada salah satu anak buah Innocent Zero yang masih bersembunyi dan menyelamatkannya. Orter yang seenaknya mau melakukan penyelidikan pun membuat Rayo mengomel karena jika mereka pergi dari sana, maka para siswa yang masih membeku akan terancam dalam bahaya. Akan tetapi karena gak bisa membiarkan anak buah Innocent Zero kabur begitu aja, Kaldo pun minta Lance dan juga Dot untuk tetap di arena dan melindungi semua orang. Scene berpindah ke peradu mekanikan antar dua sepuh ini. Napal ke Powerberg yang teringat dengan Noblesse Oblige yang telah diajarkan oleh Pak Adam padanya. Powerberg lalu terlihat bersiap begitu mendapati si Innocent Zero yang terlihat akan menyerangnya.
Sayang sekali, meski cukup cepat dan juga cukup kuat, akan tetapi hal itu belum cukup untuk meraih Innocent Zero yang terlihat berpindah ke belakangnya. Terkejut melihat hal itu, situasi Power Brook pun harus diperburuk ketika si Innocent Zero terlihat menyerangnya dengan teknik yang disebut sebagai Times Rewind. Dalam sekejap, separuh bagian tubuhnya Power Brook diubah menyerupai seekor mumi. Melihat Innocent Zero yang bisa menggunakan sihir manipulasi waktunya berkali-kali seperti itu, Power Brook menyadari bahwa mantan rekannya itu jadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tak bisa membiarkan monster sepertinya berkeliaran bebas di dunia sihir, Power Brook berniat menggunakan teknik yang akan memotong seluruh dimensi ruang di sekitar mereka saat ini. Namun yang terjadi... Stampedo! Naas sekali, karena Innocent Zero yang jadi lebih OP dari sebelumnya, hal itu membuat Power Brook harus merelakan tangan kirinya. Innocent Zero kemudian ngebacot tentang dirinya yang hanya tertarik pada dirinya sendiri. Berbeda halnya dengan ia yang memiliki ambisi dan juga rela berkorban, Power Brook adalah sosok yang ngotot akan melindungi semua orang tanpa memperdulikan diri sendiri. Jinsei to wa onori hitori no mono darou ka? Zannen da. Nah, inilah momen yang jujur banget gua kurang suka ya. Karena di tengah momen krusial seperti itu, ada aja flashbackan semasa bocil atau sejenisnya. Biar gak boring, mari kita persingkat aja. Intinya, si Power Brook ini waktu bocil cuma bisa berbaring di kamar karena terlahir dengan tubuh yang sangat lemah, nilai yang gak begitu bagus, dan juga pengecut. Kerjaannya di ranjang kala itu hanya membaca dan menutup diri dari semua hal. Sampai suatu ketika si Pak Adam datang dan terus memintanya untuk bersekolah dengan berbagai macam fakta menarik seputar fauna yang ada di dunia sihir mereka. Hingga pada suatu hari, Power Brook bocil menanyakan kenapa Pak Adam berjuang sejauh itu. Dan jawabannya akan menjadi kata-kata penyelamatnya sampai ia tua seperti saat ini. Hottokenai kara kana? Setelah kembali dari flashbackannya barusan, Power Brook menceramai Innocent Zero dengan berbagai macam ceramah tentang the power of kebaikan. Meski kondisinya sendiri sedang tidak baik-baik aja saat ini, akan tetapi Power Brook mengaku tak akan membuang prinsipnya untuk melindungi mereka yang lemah. Dan pada akhirnya, kita akan melihat momen-momen Power Brook yang akan menggunakan sihir terus miliknya. Speed! Sword! Uranus Inclination! Setelah mengeluarkan Uranus Inclination-nya, nampaklah Innocent Zero yang menjelaskan bahwa sihir terus akan mengeluarkan kekuatan dewa yang bersemayam di dalam tongkat penggunanya. Dirinya cukup terkejut karena kekuatan Power Brook yang tidak menurun sama sekali meski telah menua sekalipun. Bukannya langsung majreng genjreng-genjreng, Power Brook malah repot-repot ngasih tahu teknik Dewa Uranus, sang dewa langit, yang bisa mat ruang dan takkan bisa dihindari oleh siapapun. Di saat Innocent Zero yang terlihat melemparkan sihir Time Scout-nya, sayangnya sihirnya itu langsung dilenyapkan dalam sekejap mata. Itulah efek domain expansion-nya Power Brook yang bisa memindahkan semua sihir ke tempat lain. Setelah cukup banyak bacotan yang memakan durasi, pada akhirnya Power Brook akan menggunakan teknik yang disebut sebagai Uranus World Delete. Namun sayangnya... nampaknya Innocent Zero yang berhasil menghentikan waktu dengan teknik Time Unmove di tengah Power Brook yang masih mengcasting sihirnya. Di mana ternyata teknik itu membuatnya mampu menghentikan waktu di dalam domain expansion dimensinya Power Brook tadi. Setelah membacoti Power Brook dan berniat memberikan kematian langsung padanya, Innocent Zero terlihat akan menggunakan teknik yang disebut Times Arrow Rain sebelum akhirnya ia melepaskan sihir Times on Move-nya tadi. Namun di sini Innocent Zero akan dibuat sangat-sangat terkejut mendapati Uranus yang terus mengcasting sihir World Delete-nya meski sang pengcasting sedang sekarat seperti saat ini. Setelah menjelaskan tentang sihir terus miliknya dan dirinya yang telah menyimpan kekuatan sihir ke tongkat itu sejak terakhir kali mereka bertarung, sontak hal itu membuat Innocent Zero terkejut karena itu artinya Power Brook telah memperhitungkan semuanya. Dan sesaat sebelum Power Brook mengerahkan sihirnya itu, lagi-lagi kita akan dibawa ke flashbackan tentang murid-muridnya seperti Lance yang ingin mengubah aturan dunia demi sang adik dan juga Mas
yang merupakan siswa baik hati yang berimpian menjadi seorang visioner suci, melindungi teman-temannya, bahkan rela membenarkan kesalahan dunia supaya dirinya bisa hidup damai bersama sang kakek. Powerberg yakin dunia bisa jadi jauh lebih damai jika berisikan kebaikan seperti yang dilakukan oleh Mas dan kawan-kawannya. Setelah cukup banyak kata-kata bijak dari sepuh yang satu ini, intinya tetap pada prinsip noblesse oblige yang telah diajarkan oleh Pak Adam padanya. Lalu yang terjadi? Kekuatan dipancarkan oleh Uranus World Delete-nya itu bahkan bisa dilihat dari berbagai macam tempat. Di arena akademi, rumah Paregro, bahkan sampai di gedung biro sihir. Anehnya, Rayo merasa heran kenapa sihir spasialnya Powerberg yang kian menyusut. Di saat yang bersamaan, Ren juga merasakan firasat buruk tentang hal tersebut. Yang ternyata... tubuh tinggal separuh, kekuatan sihir tinggal dikit, parahnya lagi tongkatnya jatuh. Meski Powerberg mau tumbang sekalipun, tapi Innocent Zero tidak membiarkannya. Melihat Powerberg yang telah pasrah, Innocent Zero pun memberitahukan bahwa dirinya hanya hidup demi dirinya sendiri. Maka dari itu Powerberg dirasa tak mungkin bisa melampauinya sama sekali. Namun ketika salah satu jarum jam Times Arrow Rain-nya tadi diarahkan dengan niatan akan bunuh Powerberg, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Ya, pada akhir MC kita muncul dan berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Mas kemudian mengingatkan Powerberg tentang pertanyaannya sewaktu di ujian pendaftaran dulu. Apa yang akan ia lakukan jika menghadapi musuh yang jauh lebih kuat darinya? Nanggung bang, dinanggung banget. Lanjut besok dong bang. Bocil, berapa kali gue bilang, bukan kami para YouTuber yang buat anime. Kalau emang lu mau protes nih ya, minta uang ke mama lu, terbang ke Jepang, lalu protes ke studionya langsung. Sering kali gue bilang ke kalian, anime hanya rilis 1 episode per minggu. Entah kenapa sampai sekarang nih ya, masih banyak banget yang males baca informasi tersebut di Google. Percuma sekolah tapi males baca. Tinggal 2 episode lagi. Apakah akan ada season ketiganya? Belum ada info sama sekali. Semisal gua nemu infonya atau denger rumornya, bakal gua kasih tau ke kalian kok guys. Jadi ya, gua harap pas udah tamat nanti, gak ada yang komen, Lanjut season 3. Mana season ketiganya bang? Kata siapa cuma 12 episode di channel ABCDFGHIJKLMN, season keduanya sampai episode 50-an. alur manga kok disamain sama anime, cil. Kalau kalian gak percaya ucapan gua, cek aja di situs My Animalist atau situs Otaku kalau nggak salah namanya. BTW disclaimer dulu, gua bukan mau jatuhin YouTuber manapun nih ya, tapi seriusan, kalian yang ngira Masal season kedua ini bakal lanjut lebih dari 12 episode hanya karena YouTuber ABCDFG tadi ngalur dengan embel-embel season 2 episode kesekian, maka YouTuber A itu menurut gua wajib menjelaskan ke kalian bahwa apa yang dibawakan itu adalah alur manga dan bukan alur anime. Dimana karena anime ini pengadaptasiannya dari manga, udah jelas animenya itu pasti akan tertinggal jauh. Dan apakah studionya salah jika nggak ngelanjutin animenya langsung? Jelas tidak. Karena ngelanjutin anime itu sama sekali nggak mudah. Tapi daripada gua memperpanjang durasi video ini, kalian bisa membaca semua informasinya di Google. Atau kalian bisa tanya ke forum pembahasan anime yang biasanya ya gua temuin di Twitter. Itu banyak banget BTW di sana. So, karena udah kepanjangan, mari kita sudahi sesi roasting bocil Oji dan bocil berjenggotnya. Makasih buat yang udah nonton hingga akhir video. Kalau ada salah kata, silahkan diambil positifnya aja. Thanks for watching, dan sampai jumpa di episode ke-11 di minggu depan nanti. Bye-bye.